Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Banyak sekali hal mengejutkan pagi ini. Iya, Bibi tenang aja. Aku bakal hati kok. Ucap Nazila seraya tersenyum tipis. Ila pamit ya, nih. Ila titip ibu. Jangan lupa kabarin kalau terjadi sesuatu sama ibu. Maaf kalau Ila nggak bisa sering kesini. Tapi kalau Ila nggak sibuk, Ila pasti menyempatkan diri mengunjungi ibu dan bibi. Imbuhnya yang ditanggapi Bi Arum dengan senyuman. Kalau begitu, Ila pamit ya, Mi. Assalamualaikum. Ujarnya sebelum pergi dari balik pintu sambil merentangkan payung. Waalaikumsalam, hati-hati. Pekik Bi Arum saat Nazila telah mulai menjauh. Nazila pun menerobos hujan deras malam itu dengan payungnya. Tapi karena itu merupakan hujan yang disertai angin, Nazila tak bisa benar-benar melindungi dirinya dari guyuran air hujan. Alhasil, setibanya di halte, sebagian bajunya basah. Sudah hampir setengah jam berlalu. Tapi belum ada bus maupun angkutan umum yang lewat. Tak ingin pulang makin larut, Nazila mencoba memesan taksi online. Tapi ternyata tidak ada taksi online yang beroperasi di daerah itu. Ia pun beralih mencari ojek online dan menemukannya. Tapi karena posisi ojek online itu agak jauh, membutuhkan waktu cukup lama untuk tiba di tempat Nazila menunggu. Hingga 15 menit berlalu, barulah ojek online itu tiba, dan mulai mengantarkan Nazila sambil menerobos pekatnya malam dan derasnya hujan. Alhasil, Nazila tiba di apartemen dalam keadaan basah kuyup, dengan tubuh bergetar. Nazila memasuki unit apartemen milik Noran tersebut. Ia sudah sangat kedinginan, bahkan langkahnya juga sudah begitu semboyongan. Penglihatannya pun mulai menggelap. Baru saja ia mencapai pintu kamarnya, belum sempat ia membuka pintu itu. Kakinya tiba-tiba kehilangan tenaga. Akhirnya, Nazila pun tumbang. Tapi sebelum tubuh lemah Nazila menyentuh lantai, sepasang lengan kokoh telah lebih dahulu menangkap tubuh ringkih itu dan menggendongnya di depan dada. Kenapa kamu pulang selarut ini? Kenapa juga menerobos hujan? Bukannya nunggu reda atau naik taksi aja? Omel Noran sambil berdecak setelah merebahkan tubuh Nazila di atas kasur. Noran memang telah membaringkan Nazila di atas kasur. Tapi perempuan itu dalam keadaan basah kuyup. Noran bingung. Tak ada seorang pun yang bisa ia mintai pertolongan untuk menggantikan pakaian Nazila. Ia khawatir, bila dibiarkan begitu saja, Nazila bisa terkena hipotermia. Tapi bagaimana caranya ia menggantikan pakaian Nazila? Mereka memang pernah tidur bersama, tapi itu di luar kesadaran mereka. Bahkan sampai sekarang, baik Noran maupun Nazila tidak ada yang mengingat bagaimana mereka bisa menghabiskan malam panas itu bersama. Noran menggaruk kepalanya, ia bingung. Bagaimana caranya menggantikan pakaian Nazila? Haruskah ia sendiri yang menggantikannya? Noran memejamkan matanya sejenak, berpikir apa yang harus ia lakukan.
Akhirnya, tak ada pilihan lain. Ia pun segera berjalan menuju lemari pakaian. Dan mengambil pakaian tidur beserta pakaian Nazila. Tak lupa sebuah handuk untuk menyeka air di tubuh Nazila. Jujur, Noran sedikit gemetar. Ia tidak pernah melihat tubuh wanita sebelumnya. Apalagi menyentuh bagian yang ditutupi. Hal itu tentu membuatnya gugup bukan kepalang. Dengan gemetar, Noran membuka satu persatu kancing baju Nazila. Nafasnya tercekat saat melihat dada milik Nazila yang cukup besar. Noran bahkan sampai menelan ludahnya sendiri, melihat sepasang gundukan yang menurutnya sangat indah itu. Noran menepis pikiran kotornya yang mulai berselancar ria. Masih dengan jemari gemetar, ia pun membuka pakaian Nazila hingga benar-benar terlepas. Kini tubuh itu terlihat jelas dan begitu menantang. Takut hasratnya mulai terpancing, Noran memejamkan matanya. Kepala Noran mendadak pusing. Ia akui, Nazila bukan hanya memiliki kecantikan wajah, tapi parasnya pun sungguh indah. Sebagai lelaki normal, bohong bila ia tidak terangsa saat melihat kemolekan tubuh Nazila. Tapi ia sadar, hubungan mereka tidaklah seperti pasangan suami istri lainnya. Mereka terpaksa bersama karena sebuah peristiwa yang tak terduga. Noran tak hentinya menghela nafas panjang. Dengan perasaan yang tak menentu, Noran mulai mengelap tubuh molek Nazila dengan handuk kering. Seharusnya Nazila mandi dengan air hangat terlebih dahulu, tapi ia tak sanggup bila harus memandikan juga. Jadi ia hanya mengelap tubuh Nazila dengan handuk kering agar tidak basah lagi. Setiap jemari Noran menyentuh kulit Nazila, seakan ada listrik ribuan volt yang mengaliri tubuhnya. Bukti gairahnya pun kini telah mengacung tegak bak tiang bendera. Noran mengumpat dalam hati, mengapa ia harus berada di situasi seperti ini. Namun ada yang baru ia sadari saat jarinya menyentuh kulit Nazila. Tubuhnya begitu panas, bahkan sangat panas. Noran ingin segera memakaikan pakaian Nazila, tapi ternyata kini kasurnya telah basah. Tidak mungkin ia mengganti pakaian Nazila di sana. Bisa bajunya kembali basah. Akhirnya dengan berat hati, Noran menutup tubuh polos itu dengan selimut. Lalu menggendongnya menuju kamarnya. Barulah setelah itu, ia memakaikan pakaian. Kini Noran dapat bernafas dengan lega karena Nazila telah memakai pakaiannya. Tapi tugasnya belum juga usai. Ia harus segera mengompres dahi Nazila agar demamnya segera turun. Selain itu, ia juga harus mendinginkan dirinya sendiri, karena telah terpancing gairah akibat melihat tubuh polos Nazila tadi. Hari telah makin larut, bahkan kini telah hampir dini hari. Tapi tubuh Nazila masih terasa panas. Noran bingung bukan kepalang. Ia sudah mencoba membangunkan Nazila tapi ia tak kunjung terbangun. Haruskah ia membawa Nazila ke rumah sakit? Namun ia mengingat obat penurun panas yang selalu disediakannya untuk saat genting. Noran pun bergegas mengambil obat dan menyiapkan air hangat. Tapi kini lagi ia dilanda kebingungan.
Bagaimana cara meminta Nazila agar bisa meminum obatnya? Tak ada cara lain, ia pun memasukkan sebutir obat ke mulut Nazila. Lalu ia meminum air hangat itu tanpa menelannya. Kemudian menyalurkannya melalui mulutnya ke mulut Nazila. Hingga obat itu tertelan sempurna. Noran terduduk lemas di samping Nazila. Sungguh ia merasa hari ini merupakan hari paling melelahkan dalam hidupnya. Selain itu, hari ini juga merupakan hari terberat dalam sejarah hidupnya. Bagaimana ia diuji dengan keindahan yang tak bisa ia sentuh sesukanya? Ia bersyukur masih bisa menahan diri. Dipandanginya wajah pucat Nazila. Tanpa sadar tangannya terangkat mengusap pipi Nazila. Yang kelihatan lebih tirus dari biasanya. Hati Noran bertanya-tanya, apakah Nazila begitu tertekan hidup dengannya? Hingga badannya pun terlihat lebih kurus dari biasanya. Terlalu kelelahan, tanpa sadar Noran pun tertidur tepat di samping Nazila. Lambat laun tubuh mereka makin merapat. Mereka seakan baru menemukan kehangatan dan kenyamanan. Hingga mereka pun terlelap sambil saling memeluk dalam damai. Matahari mulai merangkak naik. Namun udara masih terasa begitu dingin akibat hujan semalam. Nazila pun menggeliat dalam tidurnya. Tubuhnya terasa begitu lemas. Seakan tak ada daya lagi untuk bergerak sedikit pun. Kepalanya pun terasa begitu pusing. Sampai untuk membuka kelopak mata saja rasanya enggan. Namun, ada satu rasa yang berbeda di pagi ini ketika ia hendak bangun. Tubuhnya merasa bersentuhan dengan sesuatu yang hangat. Tangannya seperti memeluk sesuatu yang begitu kokoh dan hangat. Bukan hanya itu, tapi di perutnya seperti ada sesuatu yang melingkari. Kepalanya juga seperti menindih sesuatu. Aromanya begitu maskulin dan menenangkan. Aroma ini, lirih Nazila dalam hati seraya mengingat-ingat. Sontak saja matanya terbuka lebar. Tapi karena matanya yang tiba-tiba menangkap cahaya yang begitu menyilaukan. Rasa pening itu mendadak menjalar. Ia segera memegang kepalanya yang terasa begitu sakit. Nazila melenguh saat merasakan sakit di kepalanya. "Kamu kenapa? Kepala kamu sakit?" tanya seseorang tiba-tiba membuat Nazila tersentak karena suara laki-laki itu. Ia pun segera menoleh ke samping dan membelalakan matanya. Tuan, kenapa Anda ada di sini? Dan Nazila memegangi kepalanya lagi. Lalu Noran pun membawa kepala itu agar kembali berbaring. "Jangan banyak tanya dulu, kamu masih sakit, tubuh kamu juga masih panas," ujar Noran mengingatkan. "Kamu tunggu di sini, saya buatkan bubur dulu." Imbuhnya lagi seraya berdiri dan keluar dari kamar Nazila, meninggalkan perempuan itu dengan segudang tanda tanya. Lalu Nazila mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi tadi malam, sepulangnya dari rumah ibunya. Matanya membulat, seingatnya semalam tiba-tiba kepalanya begitu pusing. Hingga beberapa saat kemudian saat ia hendak membuka pintu, ia tidak ingat apa yang setelahnya terjadi.
Namun sebelum matanya benar-benar terpejam, ia merasakan sepasang tangan kokoh yang merangkulnya. Lalu ia melirik pakaian yang dipakainya kini. Lagi ia membelalakan matanya, pakaiannya telah berganti. Di apartemen ini, tak ada orang lain selain mereka. Apa mungkin Noran yang menggantikan pakaiannya? Batinnya bertanya-tanya. Nazila memejamkan matanya lalu mengumpat dalam hati. Kenapa ia harus pingsan di depan laki-laki itu? Rasanya malu bukan kepalang. Bahkan Noran memakaikan pakaiannya begitu lengkap sampai kedalaman. Apalagi laki itu melakukan sesuatu padanya? Hatinya bertanya-tanya, tapi ia menepis pikiran itu. Ia yakin mana mungkin Noran tertarik padanya. Sedangkan Sarah jauh lebih cantik daripada dirinya. Ia hanya perempuan biasa sederhana. Tak sebanding dengan Sarah pikirnya. Kemudian Nazila membuka matanya. Matanya membulat lalu ia menepuk dahinya. Bagaimana ia bisa tidur di kamar Noran pikirnya. Pantas saja ia bisa tidur berdua dengan Noran karena ia tidur di kamar laki itu. Dan lebih menakjubkan lagi, mereka saling berpelukan. Yang ia tak habis pikir, kenapa Noran memeluknya saat ia tak sadarkan diri? Astaga, banyak sekali hal mengejutkan pagi ini, desisnya dalam hati. Nazila pun mencoba berdiri walaupun sempoyongan. Ia harus kembali ke kamarnya pikirnya. Ia tak mau memperbesar masalah hanya karena sakitnya ini. Mau kemana kamu? Tanya Noran saat masuk ke dalam kamar. Sembari membawa bubur dan sebutir telur rebus beserta segelas teh hangat. Noran pun meletakkan nampan berisi bubur dan teh itu ke atas meja nakas dan menghampiri Nazila. Saya mau kembali ke kamar saya tuan, cicit Nazila. Noran mengerutkan keningnya. Memangnya di kamar kamu mau tidur di mana? Kasur kamu basah karena bajumu semalam. Beritahu Noran membuat Nazila terkejut. Sudahlah, untuk sementara kau tidur saja di sini. Aku tahu, kamu merasa canggung. Tapi tak dapat dipungkiri, kita ini suami istri jadi wajar tidur satu kamar. Tukas Noran membuat Nazila mengerutkan keningnya bertanya-tanya. Mengapa sikap Noran sedikit berubah padanya? Dan makanlah dulu kemudian minum obat yang ada di samping air minum itu. Tunjuk Noran pada obat yang telah ia siapkan di samping teko berisi air putih. Patuh, Nazila pun kembali duduk di pinggir ranjang dan memakan bubur buatan Noran sesendok demi sesendok. Rasanya lumayan enak, puji Nazila seraya menyantap bubur itu. Sedangkan Noran saat ini tengah mandi di kamar mandi yang ada di kamar itu. Tak lama kemudian, Noran pun keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melingkari pinggangnya. Nazila yang saat itu hendak menelan obatnya sontak tersedak karena melihat pemandangan yang sungguh memukau itu. Ukuk, ukuk, ukuk. Nazila yang tersedak lantas memukul dadanya. Noran yang melihat hal itu pun segera mendekat dan menepuk pelan pundak Nazila. Setelah sedikit reda,
Noran menyodorkan segelas air putih yang langsung ditenggak abis Nazila. Tapi masalah lain muncul. Kini pemandangan tadi justru berada tepat di sampingnya membuat wajah Nazila bersemu merah. "Bisa Anda berpakaian dulu, Tuan," ucap Nazila sambil memalingkan wajahnya. Ia tak berani berlama-lama melihat pemandangan itu. Noran yang sadar tubuhnya hanya dibalut selembar handuk pun bergegas berlari menuju lemari pakaian. Bukan hanya Nazila yang malu, dirinya pun merasa malu mempertontonkan tubuhnya di depan Nazila. Tapi baru saja ia memegang pakaiannya, Noran mengerutkan keningnya. Mengapa ia harus malu? Pikirnya, mereka kan suami istri. "Nazila," panggil Noran. "Ya," sahut Nazila sambil mendongakkan wajahnya. "Ah, tidak, tidak." Noran membatalkan niatnya mengatakan mengapa mereka harus malu. Bukankah mereka sudah menikah? Bagaimanapun, pernikahan ini hanya sementara. Ia tak mau memupuk harapan yang nantinya hanya akan menyakiti baik dirinya maupun Nazila. Noran meremas rambutnya frustasi. Mengapa ia harus terjebak situasi seperti ini? "Hai Vin, maaf aku nggak bisa masuk kerja lagi hari ini," ujar Nazila di sambungan telepon. "Kamu kenapa?" Bersambung.